dapetin instant point eliminations. Tapi balik lagi, ini adalah match point untuk Onyx dan kesempatan terakhir bisa dibilang untuk tim Liquid ID. So, langsung aja kita masuk ke dalam line of turn bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Thank you so much untuk para panelis kita. Match point, pressure yang gak ada habisnya untuk tim Liquid. Ya, satu kemenangan lagi. Andai Onyx berhasil membungkus game ketiga, berarti juara dari season kemarin terkena clean sweep. Yes. Apakah Liquid mampu membalikan kembali keadaan yang sudah 2 poin tertinggal? Atau bahkan tim Onyx yang akan memulangkan juara bertahan kita? Soel, FPL mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Oke, early game nih yang dari tadi udah dibahas juga sama para panelis kita. Jangan sampai fall off. Karena jelas banget nih, Onyx mereka tahu gimana caranya pegang kendali, mereka tahu gimana caranya pegang tempo, pattern, semuanya, mereka unggul. Liquid tugas mereka adalah satu, kalau memang gak bisa bertahan, cobalah menyerang. Karena terkadang ya harus menyerang untuk dapetin yang mereka mau. Ya, tapi lihat pressure dari T-Boy di arah rumput, untungnya masih bisa di awal sama YSKL. Dihindari dengan adanya Zuxin, tapi kalau bisa kita lihat, dilupakan ini rotasi akan lebih cepat untuk sosok seorang Kairi. Ya, Kairi, tank Ayo, assassin Ayo, dan fighter pun Ayo. Bahkan di depan sana akan ada first blood, tapi masih ada flicker dan satu Baharon Hook yang gagal dari seorang T-Boy. Hampir saja membuat seorang YSKL tertinggal. Karena ingat, body fight cuma ada di tangan dari seorang Widdy. Ya, enak banget sih udah nge-break satu spell kan, dari mid laner lagi. Turtle pertama ini bakal lumayan mulus seharusnya, tapi ini dia Liquid impact jungle dan dapat. Oh enggak. Dia Masih nggak aman. dapat, masih aman karena kita lihat di sana Kairi setidaknya punya pressure yang tidak didapatkan di 2 game terakhir. Jangan sampai ada kebocoran di early game. Karena tadi sudah dikasih tahu kalau ada satu kali kebocoran aja dari tim Liquid, dia bisa gagal dan bisa pulang. Ya, mereka harus benar-benar reset dulu ya. Lupakan apa yang terjadi di 2 game sebelumnya. Tapi agak susah memang kalau misalkan mau dipikirin lagi. Onyx mereka punya segudang strategi, entah itu dari hero-nya, dari gameplaynya. Dan sekarang baru kita lihat 3 gameplay yang berbeda. Dia 3 gameplay yang berbeda mampukah membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil dominasi kali ini. Sangat cepat di arah mid lane tower mengantar kalian sudah muncul membuat perpasukan dari tim Liquid. Mereka udah standby. Mencoba untuk melakukan zoning out menuju ke seorang Kairi. Ada Zuxin di sana berhasil tertangkap. Tapi nampaknya ada sana yang standby dengan adanya Dead Rim. Dan para pasukan dari tim Liquid masih mendapatkan satu tackle. Meanwhile first blood di tangan para pasukan dari tim Piala Goblin. Solo kill. Tapi Sans dan kawan-kawan menutup 2 poin kill. Karena retribution tadi, mereka langsung pindah targetnya. Oke, bukan turtle lagi. Divide. Langsung di-fight. Oke, tapi lihat Pavian kali ini dengan adanya Widdy, dia punya damage deal juga dengan Alpha. Jadi dia bakal coba ditempel habis-habisan dan siapapun yang akan menutup jalan para pasukan dari tim Onyx akan coba dihantam. Dan itu dia, dengan adanya Keyboy atau tidak adanya Keyboy, mereka nggak peduli sama sekali. Ya. Apalagi Keyboy bukan tipikal yang bisa ada di depan loh. Ingat ini Franco. Bukan yang bisa ngejagain di depan, nggak bisa ngezoning juga. Semua mengandalkan Lutfi untuk badannya. Dan kalau Lutfinya bisa di-shotdown duluan, mungkin Onyx akan ada celah di sana. Alright, tapi kalau ngomongin sekarang Onyx, mereka masih mengungguli dari 1000 gold difference. Wow, luar biasa. Dengan damage tambahan, ini membuat para pasukan dari tim Liquid lebih kuat dengan true damage yang dimiliki dari seorang Pavian. Cuma, mampu nggak waktu yang udah mereka berikan ini dimanfaatkan oleh Q? Harus ya, karena emang tipikal hero Trinity yang butuh banget item. Menit 9 lah rata-ratanya. Bisa lebih cepat sedikit tapi bottom lane. Jangan sampai mereka terlalu offside. Aaron nggak boleh terlalu offside karena lihat satu pocket dua menit seorang Pavian tepat sangat sangat masih bersandar Nether Ram. Lihat, Avatar Guardian berhasil menangkap seorang Keyboy tapi nampaknya berpasukan dari tim Onyx. Mereka tidak kenal kendor, mereka tidak peduli. Di depan sana ada 1-2 kill yang bisa mereka dapatkan. Karena 1-2 poin kill tadi sebenarnya bisa mereka dapatkan, tapi mereka disiplin untuk disengage Lim. Yang thanks to Sans tadi, Netherram muncul di waktu yang begitu tepat. Sehingga kematian yang harus diterima oleh Onyx tertarik. Oke, Iron Hook, maksimal yang mantap dari seorang Keyboy. Tapi tidak bisa terlalu lama. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka melakukan setup. Pavian memegang kartu turtle. Langsung menuju ke belakang, ada 1 poin kill. 1 poin kill yang gagal didapatkan atas Aran karena
Fabian. Lebih. Output damage yang maksimal membuat tim Onyx marah. Mereka yang harus kehilangan lebih kalau tidak bisa di covering up. Satu hit lagi, tapi backup dari Savero membuat Lutfi masih bisa selamat. Yes, Sisi kalau positif dari Liquid bawahnya didorong habis. Itu kalau tidak di covering up sama Savero itu kelar, Lim. Ya, kalau nggak ada covering fire aja tadi. Dan wah ini dia untuk MPL ID Extremer kita. Wow. Ultimate Wow. R7. Ini Antimes dan R7, dua EXP laner yang sangat-sangat keras di era mereka. Dan bahkan mereka rivalitas tanpa henti dari mereka dan juga timnya. Iya. Prime XP Lane ya ada di zaman mereka juga. Dan kalian bisa kunjungi juga nih untuk channel official Restreamer MPL ID. Wow, teriakan sudah terdengar dari Onyx dan Cavalries. Masih ada harapan untuk tim Liquid. Jadi jangan mengendorkan suara kalian. Karena kalau ngomongin dari audience prediction, tidak bisa dipungkiri Onyx mendapatkan 80%, Lim. Iya. Dan ini jadi masalah ketika goldnya gak bisa melambung tinggi. Kita tahu masalah Liquid dari sebelumnya adalah early game. Tapi sekarang early game-nya lumayan mulus. Dari Liquid mereka berani ngelawan. Memang gold masih di Onyx. Memang tadi turtle-nya juga ada kontes. Tapi tetap dengan hanya perbedaan segini gak bisa dihitung. Hanya dari item-item pertama aja nih yang sebenarnya masih sama. Siapapun yang udah jadi item pertama, lawannya pun atau match-up-nya itu tetap sama udah jadi juga. Oke, tapi kalau kita menyaksikan kondisi di arah kita the late game, sebenarnya dari tim Liquid ini yang akan lebih punya power nantinya. Karena mereka punya badan sangat kuat. Dan mereka juga punya Moskow di depan sana. Cuma, melihat adanya kondisi dari tim Liquid, mereka belum bisa dominasi laning yang bisa didapatkan mereka di tiga lane berbeda. Kayaknya masih tertahan, Lim. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Dan masalahnya, regroupnya Onyx ini akan sedikit terlambat mengingat adanya Q, Spear of Destruction. Dia bisa juga kapan mau. Kita lihat di pacar bottom lane kali ini tidak ada. Untuk para pasukan dari tim Onyx, mereka akan bisa membantai balik tim Liquid. Bahkan mereka terus dominate dengan komponen soal Aram saja. Lihat, Aram saja yang berhasil men-zoning out para pasukan dari tim Liquid. Tanpa ada bisa perlawanan dari Onyx berikan. Perfect turtle didapatkan Liquid. Seakan menjadi Liquid yang berbeda nih dari 2 game sebelumnya. Mereka coba untuk mengangkat temponya, pegang kendalinya. Walaupun di sisi lain ada Kairi juga nih yang lagi split push. Dia makan semua yang ada di bagian bottom lane. Tapi menurutku tetap fine. Apalagi celah dari Onyx juga mulai terlihat setelah Kiboy. Dia bukan pakai hero badan. Ya, keluar pakai hero badan. Memang initiate, tapi initiate yang mungkin masih bisa dikalkulasi oleh para pasukan dari tim Liquid kali ya. Ya masih kebaca juga. Masih kebaca dari gameplaynya. Dan Suns jadi harus ngebuka nethernya lebih cepat dari seharusnya. Soalnya nggak ada badan yang keras banget. Paling Lutfi. Mungkin kalau Lutfi ada di depan, nethernya bisa sedikit ditahan. Tapi gimana dengan Kiboy? Tapi dimaksimalkan sama Kyo sih waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Wajib. Iya. Jangan sampai nanti tiba-tiba perfect turtle, semuanya bonyok, ada trade kill terus. Tapi Kyo-nya nggak jadi, itu sangat-sangat bahaya juga. Wow, cuma Suns masih untung ya Lim ya. Gold jelas sih. Gold jelas dan damage juga. Kita lihat betapa besarnya pokin damage yang diberikan dari seorang Suns atas skill. The Youngblood versus veteran di mid lane. 1000 gold loh Ji. Ini angka yang tinggi sebetulnya. Apalagi ngelihat dari Faramis ya, bukan tipikal hero farmer. Mungkin kalau ngebahas soal Profadia, nah itu tipikal hero farmer yang lumayan enak juga kan untuk ngelahit ya dari range yang lumayan jauh. Tapi ini Faramis. Apalagi ngelihat dari posisinya skill, dia bisa ngezoning ke belakang. Dan ya masih seperti game sebelumnya, lumayan pasif bisa dibilang untuk early game sampai mid game-nya. Tapi pressure tanpa kill ini loh yang sebenarnya mengerikan. Ya, karena mereka akan terus snowballing siapapun yang pegang itu di awal. Mereka akan terus snowballing, mereka terus keep up dengan adanya template farming mereka. Dan lihat, dengan Suns yang mendominasi, ternyata yang memperkecil dari gold difference dari antara Liquid dan juga tim Onyx. Bayangkan, kalau Suns tidak bisa melakukan dominasi bersama dengan Kairi, ini akan berat untuk tim Onyx. Walaupun tipis ya, tadi ngeliat dari Kairi. Suns mungkin memang agak jauh, tapi untuk Onyx, ini itu manis kali ini Onyx sadar. Really? Retributionnya lebih kuat. Oke, tapi lihat. Ini berpisah loh, Ini Fabian dari belakang. dan para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk mengejar seorang Liquid dengan dua pemain mereka yang berhasil kabur. Dan Fabian gak ada satu cover, yaitu Widi. Dan Fabian kalau tenggelam di depan Hati-hati. sana, Fabian akan tumbang. Ini bisa dimakan juga, karena nggak ada Matilda betul.
Tapi penguasaan map dari Onyx bagus banget loh. Mereka sadar nih, bisa nge-press lagi 2 melawan 2 masih bisa. Belum lagi dengan Fabian yang gak terdeteksi. Seakan-akan gak ada vision juga tadi untuk Fabian. Tapi mereka tetap aman. Dari segi item, Horax dan Malefic ternyata. Item ketiga tadi Lucky. Lordnya bebas. Lordnya dibiarkan sampai ke depan sana. Sedangkan Kairi mendorong ke arah bottom lane. Beberapa pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk mendobrak ke arah home defense. Fabian berada di garis depan. Saat bersama dengan Sarah Stavero, dia bisa terlalu sakit membuat arah pun ke belakang. Dan holy defense akhirnya pecah. Masih menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Dan Random Ram kali ini mau tidak mau harus dibuka. Dibanding pertaruhannya dengan nyawa dan juga satu pasif yang dibagi dari sana. Oke, masih bisa bertahan tim Liquid. Mereka belum kehilangan Death Star sama sekali. Thanks to Holy Defense yang masih ada tadi. Tapi sekarang udah nggak ada lagi sama sekali. Satu push, split push, ataupun nanti bersama dengan Lord itu bakal menjadi ancaman yang serius. Karena tim Liquid ID mereka tidak punya high ground defense yang terlalu kuat. Hanya mengandalkan Kyo aja nih dari first damage-nya. Waduh, hampir. Bayangkan kalau itu dapat, udah kelar Lim. Selesai sih itu. Selesai sudah. Pasti hilang, nggak ada backup sama sekali. Minimal satu best turret tadi. Pasti banget. Bisa dipaksa ya. Tapi reset kembali. Dari keduanya akan menunggu Lord. Hanya 8 total poin kill. Dengan support plus fighter. Liquid. Mereka mengeluarkan strategi terbaiknya namun Onyx berganti setiap strategi. Viropalka. Lutfi menjadi pilihan utama. Damage-nya terlalu bas. Dengan menuju ke arah Aran. Tapi Yuji. aku taruh gantian. Gagal untuk mendapatkan siapapun. Tapi Sasna pakai menjadi target utama. Dan Netherrealm. Mau tidak mau dikeluarkan daripada dia harus kehilangan dirinya. Dengan kondisi Lord yang kedua akan muncul. Itu dia covering fire yang begitu baik. Onyx ketika mereka kehilangan satu member, mereka mundur teratur. Di Tidak cover. ditinggal, itu dia. Ada peluru dari Savero, ada Sans juga yang masih ngeluarin skill ketika lagi mode mundur pun. Kayak Sojin. Oh, hati-hati. Lihat Lim, di kanan tadi mirip Sojin ya. Tapi nggak Oh, tahu. itu Ujung. Itu dia atau bukan ya. Ada Setsujin kayaknya, tapi ngumpet dia. Oke, tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka mengungguli 2000 gold. 2000 gold difference apakah berimpact tinggi di dalam menit ke-13 kali ini? Jangan lupakan, Kiboy bisa menarik siapapun di depan sana. Ya, mininya bagus sih. Di bagian bawah bisa terbilang rapih ya dari keduanya. Gak ada pressure yang berlebih juga. Tapi justru gue mempertanyakan kepada tim Liquid. Mereka yang punya loh kontrol untuk far lane ya kan. Harusnya pressure-nya ada di mereka. Tapi nggak ada pressure. Itu Tapi dia. kali ini nggak ada pressure sama sekali. Gak ada vision sih. Takut 3-2. Takutnya nanti ada 2 orang di bagian bawah, Kyo-nya dimakan. Dan itu bakal jadi fatal moment bagi tim Liquid. Oke, kita ngomongin Sans, kalau dia udah berani untuk membuka badan Show, seperti show. itu, tandanya mereka udah punya Netherrealm kembali. Show sudah dilakukan. Mancing mania masih gagal. Dan 1700 gold difference, tapi lihat. Dari bottom line informasi telah didapatkan dengan adanya Q yang show. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka Terus? berani dan bakal pivot terjadi. Menjaga seorang Fabian menjadi target utama. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka belum mau komit. Karena melihat mereka ada satu buah kondisi apakah Steel. Oh, Q. Tampaknya Steel lock